السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وإياده المتكاثرة، وصلى الله على سيدنا محمد الأنجوم الآخرة الخالق السمع والبصر والحياة والموت للدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita buka kuliah subuh ini dengan membaca surat Al-Fatihah, yang dimana kita membaca surat Al-Fatihah dengan niatan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, dan orang-orang telah berjasa dalam kehidupan kita, baik yang dekat ataupun yang jauh. Ketika dapat ujian musibah berupa sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berkahkan rezekinya, dan Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berkahkan segala kehidupannya. Wabil khusus kita doakan guru kita tercinta Ustaz Komarudin. Ya, hari ini beliau tidak dapat hadir dikarenakan sakit. Ya, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya agar kembali lagi dalam mendidik kita semua. Biridai ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadati sayyidil wujud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Mari sama-sama kita buka kuliah subuh ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang santri selama di pondok akan begitu banyak tantangan dan ujian, baik di awal masuk ataupun nanti di penghujungnya. Jadi seorang yang menyantri itu diibaratkan seperti bahtera, orang yang menumpang di bahtera. Kelas 1 masih ada di pelabuhan, kelas 2 mulai naik, kelas 3 sudah mulai seperempat perjalanan, kelas 4 sudah mulai maju, kelas 5 ada di pertengah-tengahan, dan nanti ujung finishingnya ada di kelas 6. Ternyata begitu banyak kunci-kunci sukses yang Allah berikan kepada kita. Dan saya ingin menyampaikan 3 kunci sukses menjadi seorang santri. 3 kunci sukses menjadi seorang santri. Jawab. 1. Istiqomah. 1. Istiqomah. Apa istiqomah itu? Istiqomah itu adalah teguh pendirian dengan apa yang kita lakukan.
Berteguh pendirian dengan apa yang kita lakukan. Konsisten, continue. Itu namanya istiqomah. Istiqomah berasal dari kata istiqomah, istiqimu. Kalau di Al-Quran disebutkan ihdinas siratal, berarti istiqomah sama halnya jalan yang lurus. Kita berpacu dengan apa yang kita tuju. Kalau selama tujuan kita membawa kebaikan untuk orang lain, bermaslahat untuk orang banyak, maka istiqomahlah di jalan itu. Istiqomah itu kata banyak para aulia adalah salah satu karomah yang tingkatannya paling tinggi. Karomah tingkatan paling tinggi. Bahasa Arab istiqomah apa? Istiqomah ada bahasa Arab, ada lagi namanya dawam. So diamali nih, amalkan, dawamkan aurat, zikir. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah. Gitu. Ya. Itu namanya istiqomah. Ya, istiqomah. Kelas 6 istiqomah. Kenapa istiqomah? Dari kelas 1 di pondok dengan begitu banyak ujian yang menimpanya. Sampai nanti ujungnya dia ada di kelas 6. Nanti dia akan kembali lagi diuji, mendapatkan ujian yang begitu banyak setelah dia keluar dari pondok ini. Baru dibukakan oleh Allah kehidupan yang sesungguh berada di luar. Ya, maka kita harus istiqomah menjalankan nilai-nilai yang ada di pondok pesantren ini. Ya, kelas 1 sekarang masih tahapan belajar. Ya, masih mencoba-coba sesuatu yang baru. Namun kalau sudah menjadi kelas 6, maka akan banyak kenangan-kenangan akan kita ingatkan kembali semasa kita berada di pondok pesantren. Nah, banyak cara yang telah dibukakan agar kita menjadi seorang yang istiqomah. Ustadz ambil 2 kutipan istiqomah itu. 1, ya, mantapkan, luruskan niat Anda dan tujuannya. 1, luruskan niat dan mantapkan tujuannya. Luruskan niat. Semata-mata apa yang kita lakukan karena Allah. Udah cukup dengan Allah. Ngapa-ngapain, belajar karena Allah. Sholat karena Allah, sedekah karena Allah, nasihatin orang karena Allah. Benar gak? Enak kalau semua karena Allah. Kemudian kunci istiqomah yang kedua adalah kita memiliki circle, berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang sudah istiqomah. Banyak kok, ya. Perkumpulan-perkumpulan orang-orang soleh terutama di kalangan anak muda banyak. Di Bojonggede salah satunya ada KSPM. Nah itu salah satu organisasi, ya, suatu perkumpulan yang mengajak anak muda untuk semakin dekat dengan Allah, mengingat sejarah sebelumnya para sahabat, para anbiya, para aulia. Itu KSPM. Di selingan itu kita ada sunnah-sunnahnya. Sunnah berenang, ada olahraga main kuda, ada olahraga panah. Nah, banyak nanti teman-teman akan jumpai masih muda sudah memiliki keterampilan yang luar biasa. Maka niatkan, mantapkan tujuan Anda, mau kemana sekarang kita. Setelah kita lulus, apa yang kita cari? Mau jadi apa nanti kita? Maka harus dipikirkan sebelumnya. Apalagi masih kelas 1, ya, masih sedang resep-resep bercanda. Ya, masih sedang resep-resep bercanda. Nanti kalau udah kelas 6 banyak yang dipikirkan. Belum pikirin idat. Ya, benar gak? Ya, belum nanti lagi amatul tadris. Pikirin. Emang gak dipikirin? Kita udah ngebayangin dulu ekspektasinya begini. Wah, gestur tubuhnya, body language-nya mantap, suaranya lantang.
Pas hari H kiut. Karena mentalnya kurang. Luruskan, mantapkan. Ya, benar. Ya harus bang. Harus bang. Harus. Menjadi seorang santri itu tidak harus menjadi seorang ulama. Jadi apapun kalian, namun kalian jangan lupa background kalian sebelumnya. Seorang santri. Ya. Istiqomah itu ranahnya ada di hati. Keistiqomahan itu ranahnya berada di hati. Satu hadis Nabi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai dia meluruskan hatinya. Ternyata ada sambungannya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asba'ihi ila sadrihi. Sungguhnya Allah tidak melihat daripada bentuk kalian, parasnya kalian, namun yang dilihat oleh Allah adalah hati. Adalah hati. Kita minta kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami daripada sifat-sifat yang tidak baik. Penyakit-penyakit hati, sombong, dengki, iri, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Hati-hati, itu penyakit hati. Yang membuat segala amal soleh kita habis. Hadis Nabi mengatakan kalau kita punya sifat ujub, punya sifat hasad, Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Tinggalin sifat hasud. Ya, tinggalin sifat hasud. Kita niat punya teman bajunya bagus, pengen iri. Punya tetangga beli mobil, kita yang sakit. Tetangga beli motor, kita yang kejang-kejang. Padahal analoginya, kalau tetangga punya mobil, bisa minjem nggak? Bisa. Berpikirnya, kalau tetangga punya motor, kita bisa minjem. Namun kebanyakan orang kalau sudah terpana, dimakan oleh hasanat. Hasanat-hasanat yang ada di dalam kita dimakan oleh hasada. Penyakit hasada, hasud. Maka hilang semua kebaikan yang ada pada diri kita. Hati. Sifat iri. Maka hidup yang paling tenang mah tukang parkir. Kata Kiai Jadun MZ. Benar gak? Mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak sombong. Benar. Setelah itu satu persatu pergi, seneng aja, tenang. Nggak ngomong ya Allah mobil saya hilang, enggak. Kenapa? Karena merasa dititipkan. Kalau yang dititipi pasti akan kembali kepada sang penitip. Kita ini nanti manusia itu seperti anak-anak, teman-teman semua. Seperti anak-anak. Dikasih mainan oleh Allah berupa istri dan anak, segala bentuk material, mobil, kekayaan yang amat luar biasa. Anak-anak senang dikasih mainan, benar gak? Bahagia dikasih mainan. Namun tak kala mainannya sudah diambil dan direbut, nangis sejadi-jadinya. Itulah manusia. Manusia tak kala sudah diambil, istrinya, anaknya, keluarganya, bapaknya diambil, kekayaannya semuanya diambil, nangis sejadi-jadinya. Ngomong ke Allah, sesungguhnya Allah tidak adil. Benar gak? Manusia itu seperti anak-anak. Punya peci bagus, harga 50.000, ada yang ngambil, ngomong, ada yang gosok, padahal dia yang buang. Hati-hati. Ngomongnya Pak, Allah nggak adil. Semua harta saya diambil. Kalau pengen ngambil pelajaran yang sabar, materialnya diambil, istrinya diambil, anaknya diambil. Nabi Ayub paling sabar. Diuji oleh Allah penyakit yang amat luar biasa. Ingat teman-teman,
belum tentu semua yang sifatnya kesenangan mendatangkan kebaikan. Dan belum tentu yang sifatnya kesedihan mendatangkan kemelaratan. Karena bisa jadi ada satu hikmah yang Allah berikan pada kesedihan yang sedang kita alami. Intinya cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang hidupmu nyari apa? Hidupmu nyari apa? Kalau bukan ridhonya Allah. Ya. Ketenangan yang hakiki di dalam hati seorang hamba adalah keikhlasan yang amat luar biasa. Ikhlas kata Nabi disampaikan ada 5. 1, lillah. Semua yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Lillah. Kemudian yang kedua, ilallah, kepada Allah. Yang ketiga, fillah, di jalan Allah. Sungguh-sungguh. Wajahadu fillahi haqqa jihad. Kemudian yang keempat, minallah. Kalian ganteng semua, tampan semua. Ustaz yakin menurut diri kalian masing-masing. Namun gantengnya kalian, cakepnya kalian, pinternya kalian, nanti ujungnya akan menjadi santapan cacing. Jangan sombong jadi manusia. Gak ada apa-apanya. Abu Ya Hamzah mengatakan, kita ini manusia yang diciptakan dari tanah, nginjek tanah, makan dari hasil tanah, akan kembali lagi ke dalam tanah. Kenapa masih punya sifat langit? Menganggap semua orang salah, sedangkan diri kita yang paling benar. Na'udzubillahi min dzalik. Istiqomah, sabari pono. Walaupun ujian dari teman, ujian dari kakak kelas, itulah namanya perjuangan. Semakin tinggi Allah mengangkat derajat seorang hambanya, makin tinggi pula ujian yang kau akan hadapi. Ibarat pohon makin tinggi, makin kencang terpaan anginnya. Betul nggak? Iya. Kalau kita ingin mendapatkan maqamah mahmuda, maka siap-siap ujiannya. Mau naik kelas tapi nggak ujian. Mau gimana? Naik kelas keberapa? Ya. Sebelum kita naik kelas harus ada yang dipersiapkan. Apa? Belajar sungguh-sungguh. Begitu halnya nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada persiapannya. Apa itu? Takwa. Maka hati akan kembali kepada takwa dan iman. Iman itu al-imanu ma'rifatu biqalbi. Jadi orang yang memiliki hati yang baik kita bisa lihat dari keimanannya. Hatinya bersih dari sifat tadi, ujub, hasad, dengki, iri, takabur. Berarti dia memiliki iman yang luar biasa. Kemudian wa qawlu bil lisani. Orang yang memiliki keimanan yang luar biasa, betul-betul memiliki keimanan, lisannya selalu ia jaga agar jangan sampai menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Dan terakhir, wa amalu bil arkan. Dan dilakukan, diimplementasikan keimanannya. Kalau dia betul-betul memiliki keimanan kepada Allah yang luar biasa, maka semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki dia gunakan untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Iman itu al-imanu yazid huwa yanqus, terkadang bertambah dan terkadang pun berkurang. Iman. Kita kan bukan level malaikat yang imannya selalu bertambah, selalu bertasbih kepada Allah. Malaikat. Kita mah manusia biasa. Terkadang kalau lagi soleh, wah sholat 1000 rakaat, sholat malam 1000 rakaat. Kemudian witirnya sampai 11. Zikirnya subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
imannya lagi bertambah, lagi Allah puncakkan keimanannya, ada. Namun suatu saat Allah uji keimanannya. Nih, berupa HP doang. Hilang begitu saja, luar biasa istimewa. HP. Ya, HP. Benda yang kecil namun dampak atau impactnya luar biasa, terutama dalam keimanan. Berapa banyak orang di luar sana ketika datang masuk waktu azan, bukan yang dicari masjid, melainkan kamar mandi, numpang kencing. Hati-hati anak muda, kita harus rajin ke masjid. Wabil khusus ikhwan, diwajibkan kalian untuk memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, karena tanggung jawabnya seorang laki-laki menghidupkan masjid. Jangan sampai kita datang ke masjid karena 3 hal. 1, numpang kamar mandi karena pengen kebetingan berak, karena pengen kencing. Yang kedua, kita datang ke masjid karena adanya akad nikah. Yang ketiga, kalau kita nggak pernah datang ke masjid, ujungnya kita akan datang ke masjid tak kala sudah ingin disolatkan. Udah tuh, kita jadi imam di depan imam, kita mendepani imam. Maka sholat yang paling ujungnya, ya di akhir ujung nanti itu sholat. Ya, kita tetap melakukan sholat, namun sholatnya kita berada di depan imam dalam keadaan tertidur, sholat. Ya. Paham semuanya. Ya. Kemudian kunci sukses menjadi seorang santri yang kedua adalah tawadu. Tawadu kepada siapa? Tawadu kepada guru. Maksud tawadu sini kita berkhidmah, memuliakan guru-guru kita. Wahai para santri, sehebat apapun kalian berpendidikan sarjana S1, S2, bahkan menjadi seorang doktor, dan tidak mustahil kalian menjadi seorang profesor, sedangkan guru kalian adalah seorang guru yang hanya mengajar alif bata, itu tetap guru kalian. Itu tetap guru. Karena tidak mungkin kalian bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran 30 juz tanpa dasarnya bisa membaca alif bata. Sepakat? Maka kata Kiai Sukron Ma'mun, hormatmu kepada gurumu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan darinya. Jangan pernah kau merasa hebat di depan gurumu, walaupun kau pernah melihat keburukannya langsung di depan matamu, namun itu tetaplah gurumu. Karena manusia memiliki 2 pilihan, 1 hawa nafsu, yang kedua akal. Terkadang manusia kebanyakan berada pada hawa nafsu, namun ilmunya tetap berada pada di akal. Maka seburuk-buruknya guru kita yang kita tampak, yang kita lihat di hadapan kita, itu tetap guru. Itu tetap guru. Muliakanlah gurumu, cintailah gurumu. Mohon maaf, kebanyakan seorang santri hormat kepada gurunya, memuliakan gurunya, namun orang tuanya dibelakangkan. Hati-hati. Udah berkoar-koar begini masih tidur, luar biasa. Itu salah satu keistimewaan, kenikmatan seorang santri. Dimanapun kita berada, namanya sender pasti tidur, pelor sebutannya, dikit-dikit mau molor. Hormat, tawadu, rendah hati. Ada dalam satu kitab, ya, dalam satu kitab Maulid mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Rasulullah itu makhluk yang paling malu dan tawadu. Makhluk yang paling malu dan tawadu. Bagaimana tidak? Ya. Ketika Rasulullah sedang membenarkan kiswah Ka'bah, angin begitu kencang mensikapi jubah Nabi, kelihatan betis Nabi. Nabi turun, muka Nabi merah. Cuman betis. Anak zaman sekarang juga nggak mau kalah. Betis lewat.
pusar kemana-mana. Benar gak? Nabi adalah makhluk yang paling, seorang hamba Allah yang paling malu. Bahkan malunya Nabi melebihi perempuan-perempuan yang ada di zaman pada saat itu. Saking malunya Nabi. Sekarang juga kebanyakan orang gak mau urat malunya udah pada putus. Nenek-nenek naik motor Mio, bobokan, kira suara knalpot kulit. Hati-hati. Naik motor kenceng, kira kita mau knalpot, kulit. Hati-hati. Nenek-nenek sekarang udah pakai legging, beda sama nenek dulu pakai kebaya. Maka hati-hati kalian wahai para laki-laki, harus bisa membedakan yang mana nenek-nenek, yang mana perawan. Karena nenek-nenek dan perawan terkadang lebih montokan nenek-nenek. Hati-hati. Itu seperti dunia ketika Nabi Isra wal Mi'raj, kelihatan Nabi dipanggil oleh nenek-nenek. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Namun Nabi tidak menggubris, tidak menoleh. Ternyata itu siapa? Nabi nanya ke malaikat Jibril. Wahai Jibril, itu tadi siapa yang manggilin saya? Itu nenek-nenek Nabi. Nenek-nenek kok minar amat? Iya. Ibarat dunia ini sebenarnya sudah tua, namun karena dibangun dipoles, nggak ketahuan jadi tuanya. Benar nggak? Iya. Coba kita perhatiin di Jakarta, gedung pencakar langit banyak luar biasa. Di Dubai luar biasa. Nggak kelihatan dunia sudah tua. Itu ibarat nenek-nenek pakai blush on sama lipstick. Bayangin. Nenek-nenek pakai blush on, pakai lipstick, pakai eyeliner, pakai soft lens. Nenek-nenek secantik-cantiknya nenek-nenek. Karena kulit tidak bisa dibohongin, nggak bisa ditipu. Nggak ada sekarang alat kulit pengencang, nggak ada. Kalau sudah waktunya umur keriput ya keriput. Karena manusia sejatinya akan kembali lagi kepada asalnya, menjadi seorang bayi. Bayangin bayi kulitnya keriput. Nenek-nenek juga keriput, nenek-nenek aki-aki kulitnya keriput. Kita yang punya kakek coba, kalau nggak pegang, lagi tidur kakek kita pegang. Oh iya benar. Jeli. Coba kita bayangin lagi, ya, anak bayi baru dilahirkan, ada nggak giginya? Sama nenek-nenek, kakek-kakek nggak ada giginya. Dan yang ketiga paling parahnya, bayi kalau udah malam kita ketika udah tidur waktu malam, orang tua kita istirahat, kita bayi nangis jadi-jadinya. Nenek-nenek juga sama, rewel. Ini salah, itu salah, kita yang domelin nenek-nenek sama kakek-kakek. Ya, maka secantik-cantiknya nenek-nenek tetap nenek-nenek. Kemudian yang ketiga, kunci sukses agar menjadi seorang santri adalah taat berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Hormati orang tua, muliakan orang tua. Karena kunci sukses kita ada pada di orang tua. Kita bisa perhatikan teman-temanku sekalian, berapa banyak orang-orang yang sukses di luar sana. Bisa kita tanyakan hubungan dia kepada orang tuanya. Karena suksesnya seorang anak tergantung sebagaimana perilakunya dia terhadap orang tuanya. Ya, tergantung bagaimana perilaku dia terhadap orang tuanya. Kalau perbuatannya baik, tidak melawan sama orang tuanya, insya Allah sukses. Allah yang jamin. Kalau kita masih punya orang tua, berbakti. Muliakanlah mereka, banggakanlah mereka. Karena nanti orang tua itu diibaratkan kunci daripada pintu surga kita. Kalau ayah wafat, maka hancur satu pintu surga kita. Kalau misalnya ibu wafat, maka hancur pula pintu surga kita. Nggak ada niatan untuk menyinggung.
Ustaz, bagaimana caranya? Orang tua saya sudah tidak ada. Maka jalan yang paling utama adalah sering-seringlah mendoakan orang tua kalian. Sering-sering mendoakan orang tua kalian. Maka selama masih ada orang tua, masih lengkap, ya, senangkan, bahagiakan mereka semua. Jangan sesekali kita mengecewakan mereka. Ya, jangan mengecewakan mereka. Berapa banyak santri tak kalah sedang dimodif oleh orang tuanya, yang diminta, yang ditanyakan bukan kabar melainkan, padahal orang tua datang ke pondok pesantren jauh-jauh, yang rumahnya jauh dari Jakarta contohnya, ya, datang ke pondok pesantren, kalian tidak merasakan perjalanan mereka, panasnya, macetnya. Belum kalau lagi musim hujan seperti ini, kehujanan mereka. Namun karena kerinduan dan kecintaan orang tua terhadap anaknya, ingin melihat wajah anaknya, dia relakan dan dia korbankan sampai ke pondok pesantren. Ternyata sayang dan disayangkan. Yang ditanyakan bukannya kabar, melainkan bagaimana HP ada kuota atau tidak. Maka ya, kalau Ustaz pesan nih, datang orang tua, saling, cium tangan, bolak-balik sama orang tua mah. Mohon maaf, terkadang orang salah persepsi, salah berpikir, asumsinya, pemahamannya, cium tangan sama guru bolak-balik. Kayaknya minyak wangi guru yang tadi dipakai habis buat dia doang. Benar? Cium tangan bolak-balik, namun sama gurunya, nama orang tuanya afwan. Astagfirullah, cuma gini dong. Ingat, ini tangan kanan yang nyebokin, masih kecil. Ini tangan kanan yang nyuapin. Orang tua ceboknya tangan kiri, tetap nggak pakai tangan kanan. Kalau orang tua kita jahat dari dulu, sudah dibunuh tak kalah masih dalam dijanin, masih dalam perut, udah dibunuh, digugurin. Aborsi namanya, tahu nggak? Kalau orang tua kita jahat, kebangetan orang tua kita, lagi nguapin kita berak, sabar orang tua mah, bener nggak? Lagi disuapin anaknya, tiba-tiba kita empuk, pet. Orang tua marah nggak? Kagak, seneng. Keluar, apaan itu yang keluar dari belakang? Kita tawa. Marah nggak orang tua? Orang tua ambil, yuk kita ke kamar mandi, jalan ke kamar mandi, dibersihkan dengan tangan. Ya, dibersihkan. Coba bayangin kalau orang tua kita jahat, udah saking keselnya, banyak problem-problem yang ada dalam otaknya, hatinya lagi tidak tenang. Dikasih makan, keluar, dicampur ternyata, makan tuh sekalian. Ada nggak orang tua gitu? Benar? Iya, orang tua masa sayang terhadap anaknya. Ada nggak orang tua? Ya, kita dilahirkan dari rahim, dari perut orang tua kita, brojol 9 bulan 10 hari, keluar dengan taruhan nyawa yang luar biasa. Ternyata yang keluar bukannya putih bersih, hidungnya mancung. Masya Allah, anak saya ganteng banget. Tapi tetap orang tua pun bahagia kalau anaknya pas dikeluarin hitam, geseng, hidungnya pesek, giginya maju. Tetap Masya Allah, anak saya ganteng banget. Tidak ada niatan untuk nyinggung, nggak ada. Itu cuma perumpamaan. Ya. Tetap orang tua masa sayang. Ingat, kita nggak boleh niat fisik, tadi baru dibahas. Innallaha la yanzuru ila suwarikum ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kita kan nggak tahu hati seseorang. Yang tahu hati seseorang antara dia dan Allah saja yang tahu. Ya, maka berbaktilah kita kepada
Ya, orang tua, masih ada orang tua, muliakan orang tua. Jangan sampai, mohon maaf ya, sama orang tua kayaknya rada gedek, marah sama orang tua. Tidak boleh ini marah, tidak boleh ini marah, semuanya. Hati-hati, kita marah sama orang tua kita, mengeluarkan kata yang menyakiti perasaan mereka, maka alamat kesengsaraan akan menghadapi, akan kita jalani tak kala kita sudah dewasa. Hati-hati ya. Boleh nggak kita muliakan guru? Boleh, karena itu salah satu kunci sukses. Namun yang lebih diutamakan orang tua. Wah, cium tangan bolak-balik sampai minyak wanginya Ustadz habis buat dia doang. Namun sama orang tua cium begitu, salah sebenarnya. Utamakan orang tua dulu. Karena guru, teman-teman mohon perhatikan, karena guru hanya sekedar mentransfer ilmu, yang memberikan kepahaman. Doanya Allah mafaqihna fiddin, itu Allah. Sekali lagi, guru hanya sekedar memberikan ilmu, mentransfer ilmu, sedangkan yang memberikan kepahaman atas ilmu yang kita pelajari itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan kepahaman kepada kita? Karena Allah ridho terhadap kita. Kenapa Allah kok bisa ridho terhadap kita? Karena orang tua kita ridhollahi fi wa sukhtullahi fi. Antum tahu dalilnya. Ya, maka berbaktilah kepada orang tua. Ya, itu 3 kunci sukses menjadi seorang santri. Maka kesempurnaan agar kita dapat menjalankan 3 kunci sukses itu cuma 1 kuncinya, sholat. Sholat dalilnya banyak. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Bagaimana terjadinya, terbentuknya bangunan yang begitu megah? Karena adanya tiang. Tanpa adanya tiang mustahil terbangunnya bangunan amat megah. Ilah kecuali langit. Langit pernah nggak ada tiangnya? Ada nggak tiang langit? Mungkin itu gerekan kita orang tiba-tiba rajin pakai bambu, harus jatuh langit, uncep lah. Nanti kalau nanti waktunya jatuh langit, awan ntar turun, tenang. Yang belum pernah naik pesawat, belum pernah megang awan, ngomong, ya Allah kapan ya awan turun? Benar bang? Benar bang. Benar nggak? Bedakan awan sama kabut, beda. Kalau kabut di puncak-puncak gunung banyak, gunung kembar, gunung gede, macam-macam. Lah, stop. Ya, masya Allah, tabarakallah. Gitu teman-teman. Ya. Maka kunci sukses tadi 3 untuk disempurnakan dengan sholat. Ya. Kemudian sholat, as-sholatu miftahu ala kulli khairin. Sholat itu menjadi kunci daripada segala. Astagfirullah. Saking nafsunya gini. Segala kebaikan. Ya, segala kebaikan kuncinya sholat. Dan untuk mencegah kemungkaran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. As-sholatu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. As-sholatu lughatan. As-sholatu lughatan ad-du'a. Salat di dalam bahasa artinya doa. Tak kala kita sholat, kata Allah, Allah itu memiliki berbagai macam cara untuk mengundang hambanya untuk datang kepada Allah. Dikasih kenikmatan, dikasih musibah. Namun hebatnya kita sholat khusyuk kalau lagi dapat musibah. Benar gak? Sholat ketika lagi dapat musibah, bacaannya panjang. Pengen lomba sholat jamaah, insyaallah. Ya, kita pengen sesuatu baru sholatnya panjang. Namun kalau tidak ada musibah, tidak lagi mendapatkan ujian, tidak ada hal yang kita tuju, cepat sholatnya. Kalau tidak lagi mendapatkan musibah, kalau tidak ada yang lagi kita sedang tuju. Benar? Iya. Awas, hati-hati.
Yang membuat salat kita khusyuk ternyata karena kita memahami apa yang kita baca. Membuat kita paham. Kan sebelumnya takala takbiratul ihram kita kan bikin perjanjian sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan semua hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Semua karena Allah. Semua karena Allah. Bikin perjanjian sebelumnya, bikin perjanjian langsung sholat Allah gitu saja. Kabar mandi alasannya. Benar. Maka kata Allah, segitu doang keperluanmu kepadaku, kata Allah. Hei hamba, segitu doang keperluanmu terhadap diriku. Padahal apapun yang kau minta pada hari itu akan aku istajab. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku jawab. Walaupun nanti waktunya Allah yang pilih. Ya, menurut Allah. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, jikalau Allah mengabulkan doaku, aku bahagia. Jikalau Allah tidak mengabulkan doa-doaku, aku jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau menurut kita baik, namun belum tentu pandangan Allah itu baik. Kalau menurut pandangan Allah itu baik, pasti apapun yang kita lakukan akan menjadi baik. Mafhum? Ya, alhamdulillah gitu. Berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, ikhwani fillah. Berjalannya waktu, hari demi hari menjadi minggu, minggu demi minggu menjadi bulan demi bulan menjadi tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kata Nabi, syahrullah, syahrul Rajab, syahrullah. Syahrul Ramadan, syahri. Syahrul Sya'ban, afwan. Syahrul Sya'ban, syahri. Wa syahrul Ramadan, syahru ummati. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Maka perbanyaklah membaca istighfar amalan pada bulan Rajab. Amalan pada bulan Rajab, perbanyak membaca istighfar. Barang siapa yang memohon kepada Allah pada bulan Rajab, wabil khusus pada bulan Rajab, maka pasti Allah akan ampuni segala dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Tetap Allah akan ampuni, tenang, walas. Allah pasti akan ampuni. Tapi syaratnya di dalam Al-Quran Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita disuruh bersegera kepada ampunan Allah. Nanti ujung ayat tadi di seperempatnya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa-dosaku kecuali Allah. Kenapa di situ fiilnya fiil mudhari? Wa may yaghfiru, kenapa fiil mudhari? Kenapa? Karena itu sifatnya fiil mudhari. Itu artinya apa? Makna fiil mudhari, kullu fi'lin yadullu ala pasti ketika kita minta ampun kepada Allah hari itu akan Allah ampuni. Kalau belum hari itu dan akan yang datang, hari yang akan datang, dan kita simpulkan ternyata ampunan Allah itu tidak akan pernah putus, continue. Bahasa Jawanya. Ya. Benar? Iya. Minta ampun kepada Allah. Itu amalan bulan Rajab, baca istighfar. Nanti bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Maka amalannya apa? Perbanyak baca sholawat biar banyak. Agar kita dikenal oleh Rasulullah. Kata Habib Ali Zainal Abidin mengatakan,
mengatakan bahwasanya ketika seorang umat Nabi Muhammad membaca sholawat, baik dalam keadaan suci ataupun tidak suci, baik dalam keadaan khusyuk ataupun tidak khusyuk, baik dalam keadaan berdiri ataupun sedang duduk, pasti sholawat yang ia baca akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca sholawat. Banyakkah versi sholawat? Banyak. Baca sholawat Ibrahim setelah ketika lagi sholat, baca sholawat Fatih, baca sholawat Nariyah, baca sholawat Busyra. Ustaz, saya nggak mau yang panjang-panjang, pengen yang simpel-simpel pendek, namun pengen istiqomah, continue, pengen dimudawamkan. Ya, apa caranya? Apa sholawatnya? Sholawatnya Jibril. Sholawat Jibril. Cukup baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu Habib Lutfi bin Yahya ketika lagi mimpin salat baca sholawat Jibril. Simple namun panjang, 1000, 2000, Masya Allah. Nih apalagi masuk pada hari Jumat, perbanyak baca sholawat. Kemudian yang terakhir, nanti ujungnya kita akan mendapatkan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Apa amalan bulan Ramadan? Amalan bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Qur'an. Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kemudian satu lagi, afdhalul ibadati ummati iqra'il Qur'an. Seutama-utamanya ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Al-Qur'an. Ingat, perhatikan semuanya. Segala sesuatu yang bersama dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan malaikat Jibril untuk membawa ayat-ayat Allah. Maka malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat. Diturunkan pada bulan Ramadan sehingga bulan tersebut menjadi bulan yang mulia. Diturunkan tepat pada malam Ramadan, 17 Ramadan, disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar. Ternyata malam tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan kan. Kemudian diturunkan pada 2 kota. Kota itu menjadi kota yang mulia, disebut dengan Haramain namanya. Apa itu? Kota Mekah Al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Dan Nabi Muhammad diberikan wahyu sehingga Nabi Muhammad menjadi pemimpinnya para nabi. Dan kita umatnya mendapatkan risalah Al-Quran. Maka kita menjadi umat yang terbaik daripada umat-umat sebelumnya. Maka bersama Al-Quran hidup kita akan tenang. Bersama Al-Quran hidup kita akan damai. Bersama Al-Quran Allah akan menjamin segala kehidupan kita, baik sifatnya material, ya, baik sifatnya keindahan, kerukunan, ketenangan di dalam hati. Karena yang paling nikmat yang kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya itu apa? Ketenangan di dalam hati. Kalau hati sudah tenang, enak. Kalau hati sudah tenang, melakukan sesuatu kalau hati tidak tenang, maka tidak enak, malas mengapa-ngapain. Ya, karena salah satu malas itu penyakitnya hati. Awas, hati-hati. Ya. Sebagai penutup, ya, ujung nanti finishing kita, ya, ujungnya itu disempurnakan dengan bulan Syawal, yakni yang disebut dengan fitri. Kangen enggak dengan suasana Ramadan? Pulang kampung, makan siang-siang, enak bulan Ramadan. Bener, siang-siang bulan Ramadan enak. Berapa banyak tak kala kita jalan, warteg alhamdulillah semua tertutup, namun banyak kaki yang ngegelantungan. Bener gak? Bulan Ramadan warteg tutup, menghormati yang puasa, semua tutup pakai tirai. Ternyata pas kita nengok ke bawah, kaki pada ngegantung. Nggak tahu, husnuzon, mungkin dia lagi gawe apa gimana, mungkin lagi apa gitu ya, ikan kita nggak tahu. Bener gak? Husnuzon. Kita diajarkan untuk husnuzon. Yang kita nggak tahu, mungkin dia lagi sekali lagi ngobrol, mungkin kan kita nggak tahu ngobrol suatu tentang kehebatan luar negeri itu Amerika,
Rusia kok bisa nyiptain nuklir, kita nggak tahu. Kakinya ngegantung begini. Tadinya lemes, pas keluar dari warteg jadi seger, nggak tahu kan? Mungkin dikasih semangat motivasi oleh ibu-ibu warteg. Kan nggak benar nggak? Tadinya lemes, masih ke warteg jadi bahagia, fresh, balik lagi sehat. Ya, kayaknya nggak tahu motivasi ibu warteg lebih hebat daripada ibu di rumah kala bulan Ramadan. Benar? Iya, enak tuh bulan Ramadan. Petasan di mana-mana, bau petasan menjadi ciri khas bulan Ramadan. Sarung dilipat-lipat menjadi ciri khas bulan Ramadan. Sarung dilipat sekarang, dilipat nggak sarung kita? Enggak. Nanti kalau bulan Ramadan dilipat sarung gitu, taruh di leher, diikat. Kan macam-macam versi-versi orang ketika sholat tarawih. Yang saf depan pemimpin Allah, bapak-bapak. Yang kedua, nanti yang di belakang itu ada yang bercanda ngobrol lari sana di sini. Nanti yang paling parah di belakang main petasan musik sampai kena tangan. Ngerasain nggak kena yang petasan kena tangan tuh? Enak kena petasan. Pernah nggak? Iya enak. Begini ternyata kena petasan. Ustaz juga dulu pernah kena petasan kentut. Wos berani dong. Ya, apa tuh? Smoke bomb ya? Yang ketika nonton di bola stadion yang nyala-nyala flare. Ya, hati-hati. Itu kalau misal kita beli mahal loh, bener gak? Berapa harganya? 100 apa 60? 60, ada yang 100 tergantung ya kualitasnya. Sama bom petasan kentut juga flare itu sebenarnya bener sama-sama keluar asap. Beda ini nggak bahaya. Petasan yang paling ditakutin petasan kobra. Serem ya. Hati-hati petasan kobra, matok dia. Kobra, siapa yang berani sama kobra? Ya, benar gak? Iya. Lebih baik kita melawan kucing daripada lawan petasan kobra. Gigit, antuknya. Wah, kalau udah keluar. Petasan kobra, masya Allah. Itu makanya nikmatnya pada bulan Ramadan tidak dapat dirasakan pada bulan-bulan lain. Bulan Ramadan enak, sore-sore kita keluar, beda hawanya. Motor rame, takjil di mana-mana. Kita keluar dari pondok nih, ya keluar sebelah kanan tukang lontong, kita keluar lagi ada yang tukang kolak, es buah, kolak pisang, ikan cupang. Nggak, maksudnya abang mungkin ikut dagang gitu ya, ikan cupang kan nggak ada yang salah jual, bener nggak? Salah ada orang jualan. Oh mungkin maksudnya ikan cupang dia beli ya, habis itu dimasukin ke kolak, masukin kolak dua tek, ya buka puasa dia makan kolaknya. Pas lagi tidur perutnya sakit, ternyata ikan cupang dia ngedok dalam perut, bener gak? Ya hati-hati ikan cupang. Ya masya Allah, tabarakallah. Maka itu semua ya pada bulan Ramadan membentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah. Ternyata takwa itu ada singkatannya sebagai penutup. Ya, takwa ada singkatannya. Tawadhu. Qafnya qanaah, menerima segala sesuatu. Lawan katanya sum'ah. Menerima segala sesuatu ya sebagaimana dalam iman fi khairi wa syarri, ya. Menerima segala sesuatu baik atau buruk kita harus terima karena segala sesuatu ada hikmahnya. Kemudian ada wa-nya, wa itu waro, hati-hati. Hati-hati. Dan yang terakhir ada ya-nya, yakin. Ya, yakin segala sesuatu itu milik Allah. Yakin bahwasanya Allah akan menolong kita. Yakin bahwasanya Allah akan memudahkan segala urusan kita kalau kita memiliki keyakinan yang luar biasa. Mafhum? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak kalam pasti banyak salah. Ya Fatah iftah lana
من جملة أحبابا يا الله لنا بالسعادة والخاتمة والشهادة يا فتاح افتح لنا بابا واجعلنا من جملة أحبابا يا الله لنا والنجاة مقاما محمودا يسر يا رحمن ارحمنا بالبركات يا رحيم اهدنا الصراط المستقيم. Supaya berkah kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.